selamat pagi anak-anak semua. Kiranya kalian tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, pada Jumat Literasi ini kita akan sedikit membahas tentang sekolah kita yang kemarin baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-54. Nanti kita akan melihat bagaimana perjalanan sekolah kita mulai dari berdiri hingga bisa seperti sekarang ini, ya. Nah, nanti kita akan dengarkan dan kita simak bersama sejarah singkat berdirinya sekolah atau Yayasan Santo Markus. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, mari kita lihat perjalanan sejarah singkat dari sekolah kita, Sekolah Santo Markus. Sejarah singkat berdirinya Yayasan Santo Markus. Karya pendidikan Santo Markus tidak bisa lepas dari peran Romo Robertus Baker SJ. Pada tahun 1960, Romo Baker SJ yang pada saat itu merupakan pastor paroki Sevarsius, Kampung Sawah, Bekasi, mendapat tugas dari Bapak Uskup saat itu, yaitu MGR Adrianus Jaya Saputra SJ, untuk merintis pendirian paroki baru di daerah Celilitan. Bagi Romo Baker SJ, pendidikan adalah kebutuhan yang mendasar bagi setiap anak, dan keberadaan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan oleh umat masyarakat yang ada di sekitar Celilitan dan dapat menunjang pendirian sebuah paroki baru. Berdirinya TK SD SMP Santo Markus I Celilitan. Pada tahun 1967 didirikan Taman Kanak-kanak atau TK di Jalan Kelapa Gading 3 Celilitan, yang pada waktu itu dikelola oleh Suster Penyelenggara Ilahi, dan Suster Inigo PI menjadi kepala sekolah TK, dan beliau merupakan kepala sekolah TK yang pertama. Pada tahun 1968, Romo Baker SJ mendirikan sekolah dasar atau SD yang bersebelahan dengan TK. Suster Provinsial Penyelenggara Ilahi memilih Suster Teresia PI untuk menangani pendidikan di Celilitan. Beliau sebagai kepala sekolah SD yang pertama. Pada tahun 1969 didirikan sekolah SMP, dan yang menjadi kepala sekolah yang pertama yaitu Bapak Yohanes Joyo Wahyu Sudipyo. Nah, dengan jumlah murid yang semakin banyak, maka Bapak Uskup Jaya Saputra SJ menganjurkan agar sekolah ini bergabung dengan perkumpulan Strada milik KAJ. Dan pada tahun 1972, sekolah Katolik di bawah paroki Santo Robertus Bellarminus ini melepaskan diri dari perkumpulan Strada. Pada tanggal 15 April 1972, akhirnya sekolah ini berdiri di bawah naungan paroki Santo Robertus Bellarminus dengan nama Yayasan Santo Markus Penginjil, yang diketuai oleh Bapak Peter Bambang Pujiwo untuk mengelola sekolah ini. Jumlah murid pada saat berdirinya Yayasan Santo Markus yaitu 609 siswa, mulai dari TK, SD, dan SMP. Sekitar pada tahun 1973, SD dan SMP Santo Markus mengikuti
ujian dan pertama kalinya dengan hasil lulus 100%. Itu semua sungguh membanggakan karena di tengah keterbatasan dan minimnya sarana dan prasarana, mereka tetap bersemangat dan dapat berprestasi. Pada tahun 1979, yayasan mendapat bantuan dari pemerintah untuk pembangunan 1 unit gedung sekolah, dan bersamaan dengan itu, yayasan juga yang dikepalai oleh Bapak Dr. Ignatius Haryanto sedang membangun 1 unit gedung sekolah SD, sehingga pada tahun 1979 dibangunlah 2 unit gedung SD dengan 2 lantai standar DKI. Berdirinya Sekolah Santo Markus II. Pada tahun 1980, pihak yayasan yang dipimpin oleh Bapak Dr. Ignatius Haryanto membeli lahan seluas 5.000 meter di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, dan didirikanlah Sekolah TK, SD, SMP Santo Markus II. Dibangunnya Sekolah Santo Markus II didasari oleh banyaknya umat Katolik yang ada di daerah Pondok Gede yang menyekolahkan anaknya di Santo Markus Celilitan. Maka pada tahun 1990 dan 1991 dimulailah penerimaan murid baru di Santo Markus II. Dan murid-murid Santo Markus I yang tinggal di sekitar Taman Mini, Ceger, Cipayung, Lubang Buaya, dan Pondok Gede dipindahkan ke Santo Markus II Lubang Buaya. Pembangunan gedung SMP Santo Markus II dimulai tahun 1995 dan selesai tahun 1996. Tahun 1996-1997, gedung SMP sudah dapat digunakan. Pada tahun 2005, dibangunlah gedung untuk taman kanak-kanak, sehingga anak-anak dapat nyaman belajar. Untuk memberikan arah yang nyata dan sesuai dengan cita-cita pendiri, maka pada tahun 2004 dibuatlah visi misi Yayasan Santo Markus, mengganti logo lama dengan logo Yayasan Santo Markus yang baru, dan dibuatnya Mars Santo Markus oleh Romo Ponco Santoso SJ yang mampu menggugah dan menimbulkan rasa cinta serta bangga sebagai warga Santo Markus terhadap sekolahnya. Nah, di sini ada gambar logo Santo Markus yang baru yang kita pakai sampai sekarang ya. Dan di sini ada arti dari logo tersebut. Pertama, singa bersayap merupakan lambang Santo Markus menurut Injil. 2. Posisi singa menggambarkan keadaan siaga sebagai sikap siaga dalam menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan masa depan. 3. Mata tajam menatap ke depan, menggambarkan keyakinan, optimisme, dan pancaran kekuatan jiwa. 4. Singa mengaum dalam ekspresi garang, menggambarkan Santo Markus sebagai singa yang mengaum di padang pasir. Warna kuning emas atau lemon yellow pada logo menggambarkan keagungan. Itu yang ada pada gambar singa, warna pada gambar singa ya. Terus warna merah pada latar belakang menggambarkan semangat yang menyala.
Lingkaran putih pada kepala singa menggambarkan kesucian. Dan warna putih pada garis lurus, garis yang diapit 2 garis hitam, dan pada latar tulisan Santo Markus menggambarkan ketulusan dan kesucian yang melatar belakangi perjuangan, visi dan misi Yayasan Santo Markus. Adapun visi misi Sekolah Santo Markus, visi Sekolah Santo Markus yaitu menjadi komunitas pembelajar yang berkarakter, cerdas, unggul, dijiwai cinta kasih. Dan misi Sekolah Santo Markus pertama, mengembangkan kepedulian dan cinta kasih sebagai wujud kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menumbuhkan nilai sigap, iman, nurani, gembira, dan aktif. 3. Menciptakan sekolah yang ramah anak. 4. Mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan seluruh komunitas. 5. Membuka ruang interaksi dengan semua pihak, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, visi misi Sekolah Santo Markus inilah harus kita ingat dan selalu kita bawa di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik dan dapat menjadikan siswa-siswi Santo Markus yang bertanggung jawab, berani, dan memiliki iman yang kuat. Sampai saat ini, Sekolah Santo Markus masih terus berbenah diri dalam menghadapi perkembangan zaman ini dan kemajuan teknologi yang semakin maju dan berkembang, mulai dari gedung, sarana prasarana, dan juga sumber daya manusia atau SDM-nya. Supaya apa? Supaya sekolah kita dapat terus ada dan berkembang dengan pencapaian prestasi yang dibuat oleh peserta didik maupun para pendidik dalam berbagai kompetisi dan perlombaan, baik TK, SD, SMP, Santo Markus 1 dan Santo Markus 2, sehingga sekolah ini dapat melahirkan siswa-siswi yang tidak hanya maju dalam perkembangan intelektual, keterampilan atau skill, tetapi juga berkembang dalam iman yang kuat. Nah, anak-anak, kiranya itulah sedikit sejarah singkat berdirinya sekolah kita. Semoga dengan literasi kita hari ini, kalian bisa menjadi bangga dan mempunyai rasa memiliki serta mencintai sekolah kita. Sekian literasi hari ini. Salam literasi dan semangat serta selamat untuk Santo Markus dan kita semua. Semoga Santo Markus tetap jaya.